Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabat SA Solikin Abdullah di channel ini, yaitu channel yang selalu berbagi tips, cara ataupun hal-hal sederhana yang dibutuhkan seputaran desa dan lainnya tentunya. Oke teman-teman, di kesempatan ini kita akan mereview beberapa persepsi yang keliru di lapangan tentang indeks desa membangun, kan gitu. Nah, jadi tidak boleh juga kita biarkan mungkin teman-teman yang punya opini dan persepsi di luaran sana belum memahami tentang konsep dasar ataupun regulasi tentang IDM. Ya, apa persepsi-persepsi itu? Yang pertama, masih belum layak berstatus mandiri karena di desa itu masih banyak orang miskin, kan begitu ya. Jadi banyak yang punya persepsi dan opini ini statusnya mandiri, ini maju berkembang, tetapi di sana masih sangat banyak orang miskin. Artinya ada yang salah di situ, pengukurannya tidak benar kan gitu. Atau parameter yang disediakan IDM itu kurang tepat kan itu. Itu persepsi yang pertama. Persepsi yang berikutnya lagi, apa untungnya kalau kami berstatus mandiri desa kami? Apa untungnya kami berstatus desa maju, desa berkembang dan seterusnya. Itu persepsinya. Sehingga ada yang masih ingin mempertahankan di tetap status quo-nya di desa yang tertinggal atau di desa sangat tertinggal, atau masih pengen, sehingga terkesan bahwa IDM itu bisa dimain-mainkan. Satu hal yang pengen kami jelaskan kepada teman-teman sahabat-sahabat SA Solikin Abdullah di kesempatan ini, bahwa pengukuran atau pemutakhiran indeks desa membangun itu adalah mengukur data existing, bukan meningkatkan, bukan menurunkan atau ingin bertahan di level yang aman kan gitu ya. Jadi mengukur data existing sesuai dengan faktual di lapangan. Oke, kita lanjutkan. Ada persepsi yang ketiga lagi. Dana desa kami turun karena naiknya status IDM. Kami dulu pada saat statusnya sangat tertinggal, DD kami besar. Pada saat kami sudah naik di status level berikutnya itu tertinggal atau naik menjadi desa berkembang, maka dana desa kami turun. Apakah benar persepsi itu? Oke teman-teman, kita lanjut di nomor 1. Bagaimana penjelasannya? Masih belum layak berstatus mandiri karena masih banyak orang miskin di desa itu. Sebelumnya kami ingin jelaskan berangkat dari sebuah regulasi tentang indeks desa membangun. Jadi berdasarkan Permen Desa nomor 2 tahun 2016 ya. Apa pengertian status IDM itu? Desa mandiri atau yang disebut desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan 3 indikator itu, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Sehingga dari definisi ini jelas sahabat-sahabat SA bahwa desa mandiri itu bukan desa yang bebas dari kemiskinan, tetapi diukur berdasarkan parameter, berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana serta akses bagi masyarakat desa itu terkait 3 indeks komposit, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan atau ekologi. Nah, kemudian desa maju apa? Desa prasembada, desa yang memiliki potensi sumber daya ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Ya, ini jelas sekali. Ini definisi yang diberikan oleh Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016, sahabat-sahabat SA. Berikutnya lagi pengertian tentang desa berkembang, yaitu desa madya, desa potensial untuk maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum mengelolanya secara maksimal. Nah, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan. Oke, berikutnya lagi desa tertinggal, pramadya, di posisinya di bawah desa berkembang, yang memiliki potensi sumber daya sosial, punya sumber daya ekonomi dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masih kurang. Tadi belum maksimal kalau berkembang. Kalau ini desa tertinggal kurang memaksimalkannya.
Kemudian yang di bawah sekali itu desa sangat tertinggal. Itu Desa Pratama. Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial, sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Ini level status yang dikeluarkan oleh hasil pengukuran IDM sesuai Permen Desa nomor 2 tahun 2016, yaitu sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Sekarang jelas bahwa definisinya bukan begitu desa dinyatakan statusnya mandiri sehingga dijamin desa itu tidak punya orang miskin di sana, kan begitu ya. Karena IDM itu substansinya mengukur, mengevaluasi, memutakhirkan data berdasarkan parameter tentang akses serta sarana prasarana di 3 komposit indeks ya, yaitu indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Oke, tujuan IDM menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa, sehingga dengan adanya IDM terevaluasi, tersajikan data, bagaimana rapot, kan gitu ya. Rapot bagi desa itu sendiri, hasil yang sudah dicapai, hasil yang sudah diperoleh dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa. Baik itu pembangunan dilaksanakan oleh desa itu sendiri, dilaksanakan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, atau pihak lainnya yang dalam rangka membangun desa sebagai rapot evaluasi capaian. Oleh karena itu, desa diharapkan jujur mengukur dirinya sendiri sesuai data existing. Kan begitu. Nah, jadi yang kedua sebagai barometer, menjadi dasar informasi bagi siapapun yang akan membangun desa karena sudah tertemu kenali di mana parameter atau item parameter atau di mana indeks yang lemah yang dimiliki desa, sehingga diketahui nanti siapa melakukan apa sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pembangunan desa, kan begitu, sehingga menjadi informasi dasar. Oke, berikutnya IDM. Nah, kita jelaskan teman-teman, Permen Desa nomor 2 2016 yang diukur itu kaitannya dengan indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Nah, ketahanan sosial itu apa dimensinya? Modal sosial, termasuk di dalamnya solidaritas sosial, toleransi, rasa aman warga desa, kesejahteraan sosial. Nah, jadi dia tidak menghitung berapa jumlah orang miskin di sana sehingga baru boleh dikatakan mandiri kalau sudah minimal sekian persen, kan gitu ya. Tidak begitu. Kemudian yang diukur lagi tentang akses dan sarana prasarana tentang kesehatan, yaitu dimensi kesehatannya, pelayanan kesehatan bagaimana di desa itu, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan seperti apa, kemudian jaminan kesehatannya bagaimana, itu yang diukur ya. Kemudian pendidikan, akses pendidikan dasar dan menengah, apakah desa punya sarana prasarana untuk itu, kemudian apakah kalau dia tidak punya, aksesnya seperti apa, kemudian akses pendidikan non formal, kemudian akses pengetahuan masyarakat, kan itu ya, perpustakaan atau kelompok belajar masyarakat dan seterusnya. Kemudian ada pemukiman, termasuk akses air bersih dan layanan layak minum, kemudian akses ke fasilitas sanitasi, akses ke fasilitas listrik, akses informasi dan komunikasi. Pada intinya, sahabat-sahabat SA, bahwa yang diukur di indeks ketahanan sosial dari 4 dimensi ini adalah akses pelayanan dasar masyarakat, akses dan ketersediaan sarananya itu yang diukur. Jadi bukan mengukur tentang bagaimana kemiskinan di sana sehingga terbantahkan kalau opini jika dikatakan desa mandiri, desa yang sudah lepas dari kemiskinan. Kemudian indeks ketahanan ekonomi, yaitu dimensi ekonomi, keragaman produksi di desa itu, perdagangan, akses distribusinya. Kemudian akses kredit, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah. Itu yang diukur dari kuesioner yang disediakan oleh Indeks Desa Membangun yang dimutakhirkan oleh desa, difasilitasi oleh pendamping lokal desa untuk dimutakhirkan setiap tahunnya. Begitu ya. Kemudian indeks ketahanan ekologi memiliki satu dimensi, yaitu
kualitas lingkungan bagaimana di desa itu, potensi dan tanggap bencananya seperti apa di desa itu, sehingga teridentifikasi, tertemu, kenali bagaimana dimensi ekologinya dan diukur sesuai dengan faktual atau existing di lapangan. Ini penjelasan awalnya. Kemudian teman-teman, yang kedua, isunya apa? Isunya tidak ada untungnya berstatus desa mandiri. Kami betah di tertinggal atau di desa sangat tertinggal. Oke, penjelasannya seperti ini teman-teman. Setidaknya ada beberapa yang menjadi keuntungan bagi desa yang berstatus mandiri atau di bawah mandiri, yaitu berkembang, maju, dan mandiri. Tidak betah di level yang paling bawah, kan gitu ya. Tahapan penyaluran dana desa menjadi 2 tahap. Kalau untuk status desa mandiri itu ada reward bagi oleh pemerintah pusat kepada desa. Tahapan penyaluran DD itu hanya 2 tahap, yaitu hanya 2 tahap, 60%, 40% ya. Tahap 1 60, tahap 2 40%. Ini diatur secara tersurat teman-teman di Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2022, yaitu khususnya di pasal 17 yang mengatur tentang tahapan dan persyaratan penyaluran. Jadi untungnya desa, kita juga tahu bagaimana ruwetnya atau banyak birokrasinya, atau mungkin bolak-balik ke kabupaten atau kecamatan teman-teman desa dalam rangka tahapan penyaluran. Tetapi kalau 2 sudah diminimalisir, 2 tahap gitu ya, itu salah satu. Yang keduanya, bantuan program atau kegiatan dari kementerian atau lembaga saat ini karena sudah berbasis kinerja selalu mengisyaratkan bagi desa yang berstatus minimal berkembang. Misalnya ada bantuan untuk tambahan modal kerja atau peralatan kerja dari kementerian atau lembaga untuk BUMDes dan seterusnya, itu biasanya selalu disyaratkan dengan desa berstatus minimal berkembang. Itu yang kedua. Yang ketiga, tambahan alokasi kinerja dari dana desa sesuai dengan PMK 190 tadi tahun 2022. Nah, jadi bagi desa yang status minimalnya berkembang ke atas, jadi untuk desa statusnya tertinggal dan sangat tertinggal itu malah tidak dapat alokasi kinerja yang nilainya 4% dari pagu ya. Nah, tapi kalau desa yang sangat tertinggal dan desa tertinggal itu hanya dapat 1%, dan itu pun tidak semua desa. Gitu, dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nanti kita simulasikan kaitannya dengan ini. Kita buat simulasi. Dan lain-lain seperti apresiasi atau reward bagi desa yang statusnya naik, itu biasanya ada reward dari pemerintah kabupaten provinsi atau pemerintah kabupaten kota ya. Sehingga jelas teman-teman, apakah untungnya bagi desa yang statusnya mandiri dan seterusnya. 3. Benarkah peningkatan status IDM itu akan mengurangi jumlah dana desa yang akan diterima oleh desa? Nah, ini yang menarik. Ini persepsi yang keliru, sementara aturannya sudah jelas mengatur secara rigid dan terperinci, yaitu PMK 190/2022 tentang penyempurnaan perhitungan penetapan besaran DD ya. Oke, kita jelaskan di sini sebelum kita ke simulasi di terakhir nanti. Ada 4 formula dalam pengalokasian dana desa di tahun 2020 dengan regulasi terakhir ya, tentunya ke PMK 190/2022. Pertama, alokasi dasar yaitu sebesar 65% dari pagu. Nah, ini dibagi secara proporsional kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduknya. Nah, jadi tidak dibagi rata 74.000 sekian desa, atau misalnya berapa ratus desa dalam satu kabupaten kota, atau berapa puluh desa dalam satu kabupaten kota, itu tidak dibagi rata 65%-nya. Tapi berdasarkan klaster jumlah penduduk dan besarnya 65% dari pagu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, alokasi formula. Alokasi formula ini teman-teman 30%. Itu berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan di desa itu, luas wilayah. Alhamdulillah. Cuaca kurang bagus jadi ada flu. Mohon maaf teman-teman desa, sahabat-sahabat. Berdasarkan angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis ya. Nah, ini data-data ini diambil, jumlah penduduk, nama desa dan seterusnya itu berdasarkan, ini diatur di mana? Di
pasal 13 kalau tidak salah, 13 di Peraturan Menteri Keuangan tentunya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2022 tentang jumlah desa, kemudian nama desa, kode desa, jumlah penduduk itu diambil dari Kementerian Dalam Negeri, kan gitu. Kemudian tentang kemiskinan itu diambil dari Kementerian Sosial, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis itu diambil dari BPS, Badan Pusat Statistik. Sehingga nah kaitannya teman-teman jadi tahu. Nah IDM di mana perannya di situ kan tidak. Jadi bukan kaitannya dengan pengaruh IDM sehingga DD itu menjadi turun. Nanti teman-teman bisa menafsirkan sendiri, menyimpulkan sendiri. Yang ketiga ada alokasi afirmasi dibagi secara proporsional kepada setiap desa dengan status 2, yaitu tertinggal dan sangat tertinggal, dan dengan kriteria yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Nah alokasinya 1% dari pagu, malah kecil kan ya. Kemudian yang terakhir alokasi kinerja ada 4% dibagikan kepada desa dengan kinerja terbaik. Oke. Sekarang kita pengen simulasi, benarkah kan gitu ya. Ya, ini contoh teman-teman, ini contoh salah satu kabupaten kota yang pagu DD-nya 180 miliar kan gitu ya. 180 miliar. Kalau alokasi dasar itu tadi yang berdasarkan klaster jumlah penduduk kan itu 65%-nya kan gitu ya. 30%-nya adalah alokasi formula yang berdasarkan jumlah penduduk, jumlah orang miskin di sana, kemudian luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis yang tadi kita sampaikan sebelumnya. Kemudian ada pagu afirmasi 1%. Kalau 1% dari pagu daerah itu kan hanya 1,8 miliar. Kan begitu teman-teman. Ada desa punya persepsi begini. Nanti kalau kami naik statusnya dari tertinggal menjadi berkembang, kami kehilangan alokasi afirmasi dong kan gitu ya. Nah kita lihat plus minusnya. Kalau alokasi afirmasi itu hanya 1% dari pagu kan itu ya. Oke, dari 1% dari pagu. Kemudian 1.800.000.000 di PMK sudah ditentukan kalau untuk desa tertinggal 119, desa sangat tertinggal dikasih 238 dengan jumlah miskin tertinggi. Nah terus kalau ini misalkan ada di kabupaten yang punya masih status desa tertinggal sangat tertinggal, berarti kan 1,8 miliar itu dibagi, kalau desa tertinggal dibagi 119 hanya dapat 15 desa kan gitu. Kemudian kalau dikasihkan semuanya kepada desa sangat tertinggal itu hanya dapat 8 desa, karena alokasi untuk desa sangat tertinggal afirmasinya 238.847.000 karena pagunya hanya 1,8 miliar. Berarti kemungkinan dapatnya itu begini. Nah tetapi ketika desa itu statusnya di atas mulai dari berkembang sampai dengan mandiri, pagunya itu kan 4% dikalikan pagu daerah, misalnya pagu DD-nya berarti 180 miliar dikali 4% ada 7 miliaran. 7 miliaran itu, nah tadi yang saya sampaikan di awal, kalau desa misalnya jumlahnya sekian-sekian dalam satu kabupaten kota itu berapa persentasenya? Contoh ini kabupaten 193 desa. 193 desa itu kan 15%. Dapat alokasinya jumlah desanya berarti 15% dikali 193 desa ada 29 desa yang dimungkinkan dapat untuk alokasi kinerja. Nah 29 desa ini membagi 7 miliar berarti kan 241 per desanya kan begitu ya. Nah sehingga lebih diuntungkan desa, malah terbalik logikanya, malah lebih diuntungkan ketika mereka punya status di atas tertinggal dan sangat tertinggal. Ketika mereka meningkat, mereka dimungkinkan dapat alokasi kinerja yang memenuhi syarat tentunya, yaitu lebih besar malah dari alokasi afirmasi yang hanya 1% gitu. Jadi terbantahkan semuanya bahwa yang namanya peningkatan status itu tidak ada kaitannya dengan penurunan jumlah desa. Tapi kalau kebetulan iya, misalnya negara dalam posisi defisit anggaran, dikurangi pagu nasional untuk dana desa, kebetulan statusnya juga meningkat, itu jangan disalahkan IDM pula, kan begitu ya. Saya kira itu teman-teman, semoga bermanfaat, mudah-mudahan bisa membantu memberikan pemahaman ketika ada hal-hal yang memang salah atau persepsi yang keliru kaitannya dengan indeks desa membangun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.